Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Rahma Putri, nomor BP 1910251016, jurusan Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zimi Rahman dengan nomor BP 1910251017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasa Meliana dengan nomor BP 1910251020. Perkenalkan, nama saya Andika Nurul Pratama, BP 1910251025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdal Trisna Putra, BP 1910251023. Baiklah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan vertebrata hama. Hama vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang yang karena aktivitas hidupnya dapat menyebabkan kerugian pada tanaman budidaya baik secara kualitas maupun secara kuantitas sehingga merugikan secara ekonomis. Salah satu contoh vertebrata hama adalah bajing. Secara morfologi, panjang tubuhnya 168 mm dan panjang ekor 155 mm dan panjang kaki 44 mm. Bajing adalah hewan mamalia dari ordo Rodentia, famili Sciuridae dan subfamili Sciurinae. Berbeda dengan bajing terbang yang aktif pada malam hari, bajing adalah hewan yang aktif pada siang hari. Sebagai hewan pengaruh roden, bajing mempunyai susunan gigi yang mirip dengan tikus. Dengan ciri khas terdapat dua pasang gigi seri berbentuk pahat di rahang atas dan bawah serta tidak memiliki taring. Selanjutnya yaitu bajing memakai berbagai jenis tumbuhan termasuk berbagai jenis tanaman buah-buahan. Contohnya pepaya, pisang, jambu, rambutan, mangga, durian, manggis, dan lain-lain. Dan bajing juga memakan tanaman perkebunan yaitu kelapa sawit, kakao, kopi. Selain itu, bajing diketahui memakan bunga putik, tanaman kapuk. Bajing juga memakan berbagai jenis serangga sebagai pakan tambahan. Akibat serangan bajing. Akibat sifat bajing yang suka memakan tanaman pertanian tersebut sangat merugikan bagi petani. Serangan bajing semakin banyak pada kebun-kebun yang berdekatan dengan hutan sekunder maupun primer. Sifatnya yang lincah bergerak ke sana kemari sehingga menyulitkan dalam pengendaliannya. Selanjutnya yaitu klasifikasi bajing. Bajing berasal dari kerajaan animal filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Rodentia, dan famili Sciuromorpha. Baiklah, pada bagian saya ini membahas tentang perbedaan dari hama bajing dan hama tupai. Apa aja sih perbedaannya? Yaitu dari secara ilmiah, tupai tidak sama dengan bajing dan jauh sangat kerabatannya. Tupai adalah pemangsa serangga. Kadang mereka juga mau kok memakan buah dan dahulu dimasukkan ke dalam bangsa inseksivora, pemakan serangga bersama-sama dengan cicurut. Sedangkan bajing dan bajing terbang termasuk bangsa Rodentia atau hewan pengerat bersama-sama dengan tikus. Begitulah kira-kira teman-teman. Dan perbedaan spesifikasinya antara si tupai ini dengan bajing adalah terdapat pada mulut tupai itu cenderung lebih monyong dibandingkan bajing yang lebih pendek. Itulah menjadi perbedaannya. Selain itu, bajing lebih lahap jika diberikan makanan serangga. Di alam pun, mereka umumnya mencari ulat, kemudian belalang, kemudian kumbang, dan sesekali juga makan buah kok. Dalam ilmu biologi, bajing ini tidak sama dengan tupai. Kelompok ini adalah kelompok besar mamalia kecil yang ada di Indonesia. Sifat bajing yang suka memakan tanaman perkebunan mengakibatkan kerugian bagi petani dan juga tingkat serangan bajing meningkat ketika perkebunan para petani ini berada di dekat hutan sekunder atau hutan primer. Dan juga
pergerakan bajing yang lincah yang mengakibatkan petani kesusahan dalam melaksanakan pengendaliannya. Selanjutnya kita masuk ke pengendalian hama bajing. Ada 4. Yang pertama dengan melakukan sanitasi atau pembersihan pada lingkungan perkebunan dan terkhususkan untuk membersihkan lahan-lahan yang sekiranya diindikasi sebagai sarang bajing. Yang kedua dengan pemanfaatan musuh alami seperti dengan yang berasal dari anggota karnivora seperti ular, burung elang dan juga anjing. Dan yang pengendalian yang ketiga dengan menggunakan pengendalian mekanik dengan memanfaatkan alat-alat perangkap berburu dan juga menggunakan umpan-umpan beracun. Dan pengendalian yang terakhir dengan menggunakan pengendalian kimiawi yang merupakan pilihan paling terakhir dan dengan memanfaatkan rodentisida atau kemosteril yang digunakan sebagai pemandul pada bajing. Ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara bajing membuat sarangnya. Bajing biasanya sering dijumpai di area pohon-pohon bambu, pohon pisang, atau pohon-pohon yang berdaun lebat. Dan disitulah mereka berbuat sarangnya. Bajing merupakan salah satu hewan yang cerdas karena dia membuat sarangnya berbentuk lingkaran seperti sarang burung, tetapi tertutup. Dan disitulah mereka melakukan aktivitas seperti beristirahat dan berproduksi. Dan sarangnya itu bahannya atau bahan-bahan halus seperti kapas, sabut kelapa, dan lain-lain. Mereka membuat sarangnya di pepohonan yang berdaun lebat bertujuan supaya mereka terhindar dari mara bahaya dan terhindar dari hujan yang lebat atau angin-angin yang kencang. Tanda-tanda serangan dari hama bajing menyerang tanaman kakao. Nah, di sini terdapat tanda-tandanya, itu ditemukan beberapa gejala yang diakibatkan oleh tanaman bajing, ya, seperti berlobang pada tanaman kakao, khususnya pada buah kakao. Ini merupakan tanda-tanda serangan hama bajing. Tidak hanya itu, bajing juga menyerang pucuk-pucuk yang ada tanaman kakao sehingga tanaman kakao menjadi rusak. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video presentasi tentang bajing. Jika ada terdapat kesalahan kata di dalam video, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.